Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi masih mengenai analisis regresi yang linier. Ya ini lanjutannya gitu ya. Kalau sebelumnya kita masih membahas model-modelnya regresi linier, terus kemudian ada interaksi gitu ya, seleksi variabel. Nah ini kita akan membahas tentang pengujian asumsi yang ada di regresi linier. Ini kan sebelumnya ini untuk referensinya itu ada beberapa. Nah, kalau yang pertama juga masih sama ya. Kita masih pakai bukunya yang Excel ini. Ini nanti bisa dicari aja untuk chapternya di 10 dan 11. Nah, terus kemudian ada Gujarati. Kalau Gujarati ini bukunya tentang econometrics, tapi itu juga banyak sekali digunakan sebagai rujukan khususnya terkait dengan asumsi-asumsi regresi karena penulisannya itu detail banget. Bahkan itu tiap asumsi itu ada babnya sendiri kayak gitu. Jadi kalau mau membaca dengan lebih detail lagi bisa ke bukunya Gujarati. Ini ada banyak sekali juga versinya, tapi yang di internet yang tersedia itu juga mungkin bukan yang versi terbaru gitu ya, tapi isinya juga nggak beda jauh sebenarnya. Terus juga dari RPKS Documentations karena nanti ada uh, ini ya demo atau sintaksnya dari R, nanti bisa kalian coba juga. Nah, ini kita akan langsung masuk ke mode assumptions-nya. Jadi kalau untuk asumsi dari regresi linier, dari namanya aja kan dia sudah regresi linier. Berarti untuk hubungan antara X dan Y-nya, hubungan antara X sama Y itu ya dia adalah uh, linier atau lurus gitu ya, hubungan yang linier. Jadi semisal semisal punya X di sini, ini ada Y, ya udah berarti nanti dia hubungannya itu dia lurus, positif bisa positif atau bisa juga yang dia itu hubungannya adalah negatif. Yang penting dia itu hubungannya lurus atau linear. Terus kemudian untuk X-nya itu kita asumsikan adalah fix. Ini pernah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya. Jadi untuk yang random itu kan Y-nya itu dia adalah XB plus error gitu ya. Untuk yang multiple ini dia berupa matriks XB-nya ya. Nah ini yang dia itu random itu dia adalah errornya ini dan Y-nya. Kalau untuk X-nya itu dia adalah fix. Ini random ya, ini random. X-nya itu dia adalah fix atau not random gitu. Nah, kalau untuk yang pertama ini kan kita bisa lihatnya seenggaknya dari grafis gitu ya, dari scatter plot. Terus kemudian yang kedua ini kita memang nggak bisa diuji atau dicek itu memang nggak bisa. Kalau untuk yang kedua ini ya kita memang murni benar-benar mengasumsikan aja. Kalau yang kedua jadi nggak perlu dicek. Terus kemudian asumsi yang selanjutnya itu dia adalah errornya. Errornya itu adalah berdistribusi normal dengan mean 0 dan variansnya itu konstan. Nah, kalau untuk yang errornya distribusi normal, ini kalian sudah banyak tahu ya, kita bisa ngeceknya dari uji KS, bisa dari uji Anderson-Darling, uji Shapiro-Wilks, atau uji-uji yang lain. Terus kalau untuk yang konstan varians, ini sebenarnya namanya itu ada banyak sekali. Berarti kalau konstan varians itu tidak tidak heteroskedastisitas gitu ya. Tidak heteroskedastisitas atau residualnya identik atau variansnya konstan gitu ya. Atau ini varians residual konstan. Nah, ini ketiganya itu maknanya itu sama. Jadi tidak ada heteroskedastisitas itu berarti kan humus kedastisitas ya. Ini humus kedastisitas atau tidak heteroskedastisitas atau residualnya itu identik atau varians residualnya itu konstan. Jadi maknanya dari keempatnya ini sebenarnya ya dari varians residualnya ini yang dia itu konstan. Jadi nggak membesar gitu. Kalau X-nya itu semakin besar, variansnya itu akan semakin besar juga atau enggak. Kalau misalnya variansnya semakin membesar, berarti asumsinya nggak terpenuhi. Kayak gitu. Terus kemudian residualnya juga dia itu uncorrelated. Uncorrelated ini uncorrelatednya itu dia adalah untuk successive observations. Jadi maksudnya itu nggak berkorelasinya itu antar pengamatan. Ini ya, ini antar pengamatan. Jadi
misalnya saya punya ada Y, ada X1, X2 gitu ya. Ini ada pengamatan 1, 2, 3, 4 sampai 100. Nah, ini ada Y1, Y2, Y3. Nah, ini antara Y1 dengan Y2 itu dia nggak ada hubungannya gitu. Bukan Y2 dia dipengaruhi oleh satu periode sebelumnya. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, berarti dia berkorelasi errornya gitu. Ini untuk Y-nya ya. Nanti untuk errornya di sini juga ada. Ini ada E1 yang kita cek nanti soalnya dari error. Nah, ini kalau misalnya E4 itu dipengaruhi sama I3, I3 dipengaruhi sama I2. Nah, itu berarti asumsinya nggak terpenuhi karena errornya berkorelasi. Gitu. Jadi korelasinya ini itu antar pengamatan, bukan antar variabel. Jadi kalau yang antar variabel X sama Y, itu kan justru yang kita harapkan. Gitu. Terus kemudian asumsi yang terakhir ini no multilinearity. Kalau ini kan korelasi antar X-nya. Gitu. Kalau untuk yang pertama ini kan antara X dan Y, ini jadi kita banyak membahas korelasi gitu, tapi sebenarnya korelasinya itu antar apa dengan apa yang diperbolehkan, antar apa dengan apa yang tidak diperbolehkan, itu juga harus dipahami. Jadi untuk korelasi antara X sama Y-nya, itu ya justru wajib ada, karena kan kita mau lihat pengaruh X ke variabel Y-nya, ini yang pertama. Jadi korelasi antara X sama Y-nya itu justru harus ada korelasinya. Nah, kalau untuk korelasi antar pengamatan, ini dari E1 sama E2, E2 sama E3, itu nggak boleh ada korelasinya, karena kalau ada berarti residualnya itu berarti dia residualnya itu berkorelasi, nah itu juga asumsinya jadi nggak terpenuhi. Atau kalau misalnya ini istilah yang lain, itu dia juga independen. Independen atau tidak ada autokorelasi. Kayak gitu. Terus yang terakhir ini no multilinearity, ini hubungan antar X-nya. Hubungan antar X-nya itu juga nggak boleh ada hubungan, karena kemarin sempat kita bahas sedikit ya, kalau misalnya di estimasi parameternya itu kan dia untuk estimasi betanya, untuk estimasi betanya itu kan dia adalah X transpose X inverse gitu ya. Terus X transpose Y. Nah, di sini kan dia ada inverse. Inverse berarti kita gunakan satu per determinan. Nah, kalau satu per determinannya itu 0, karena korelasi sempurna, otomatis nanti koefisien betanya itu nggak mungkin bisa dikeluarkan. Bisa kalian coba aja, misal di Minitab gitu ya. Kalau misalnya kalian buat ada yang korelasinya itu sempurna, nah itu nanti akan otomatis dihilangkan sama Minitabnya. Kayak gitu. Ini secara grafis ya, kalau secara grafis, tapi ini kalian jangan sampai terbalik juga. Jadi kalau secara grafis itu kita bisa gunakan beberapa plot ini. Sebenarnya yang lain juga masih ada ya. Jadi yang pertama ini untuk yang residualnya. Jadi untuk yang distribusi normal, untuk distribusi normal itu kita bisa menggunakan normal probability plot. Kalau misalnya titik-titiknya itu berada di garis normalnya yang warna merah, nah itu berarti ada kecenderungan residualnya berdistribusi normal gitu ya. Jadi kalau untuk yang grafis-grafis ini semuanya itu sifatnya itu masih subjektif. Jadi interpretasinya nanti juga hati-hati. Untuk interpretasinya itu lebih ke ada kecenderungan kayak gitu. Jadi bukan yang fix pasti ada atau pasti tidak ada, itu nggak bisa, karena kita bisa memutuskan kesimpulan yang fix gitu itu kalau misalnya kita sudah melakukan pengujian hipotesis. Kalau dari grafis itu kita cuma lihatnya itu kecenderungan aja gitu. Terus kemudian untuk yang identifikasi distribusi normal yang kedua, kita juga bisa pakai histogram. Jadi kalau histogram itu kalau misalnya dia bentuknya itu bell shape atau lonceng, nggak ada outliernya. Terus kemudian simetris antara yang positif sama yang negatif. Nah itu berarti uh, ada kecenderungan residualnya itu distribusinya normal. Terus kemudian untuk versus fits ini dia adalah untuk identifikasi apakah residualnya itu identik atau tidak.
Jadi untuk fitted ini X-nya itu dia adalah fitted value atau Y-topi. Hasil prediksinya. Jadi Y-topinya ini kan pengamatannya kan ada banyak nih, misalnya pengamatannya ada 50. Nah, itu kita hitung masing-masing Y-topinya. Ini misalnya ada X1, X2, ada Y, ini Y aktualnya, ada Y topi, ada error. Nah, ini kan dari X1, X2, ini kita bisa dapat nilainya X1, X2, sama kita masukkan variabel responnya adalah Y, nanti kan kita akan dapat persamaan regresi. Kalau di Minitab juga bisa langsung di-save predicted value atau fitted value itu kan juga bisa. Residualnya pun juga bisa langsung di-save. Nah, jadi untuk yang Y-top ini kan kita bisa dapatkan dari persamaan regresinya. Berarti kalau ini kan Y-topi itu dia adalah beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2. Misalnya untuk beta 0-nya 1,2 plus 0,9 X1 plus 2,2 X2. Nah, kalau kita masukkan X1-nya sekian, X2-nya sekian, nanti kita akan dapatkan Y-topinya adalah sekian gitu. Kita masukkan dari persamaan yang di atasnya. Nah, ini kita masukkan untuk semua sampai 50 pengamatan, berarti otomatis nanti kita akan punya Y-topi sebanyak 50 juga. Nah, terus nanti errornya itu kan dia dari aktualnya dikurangi dengan prediksinya. Nanti kita bisa dapat dari berdua ini kita akan dapatkan nilai errornya, berarti errornya otomatis juga ada sebanyak 50. Nah, terus ini kalau kita plotkan sumbu X-nya itu adalah Y-topi, sumbu Y-nya adalah residual, kita akan dapatkan grafik versus fits. Kalau misalnya dia itu cenderung sama variansnya, itu berarti dia homogen atau residualnya identik. Tapi kalau dia itu membentuk corongnya itu bisa seperti ini ya, bisa bentuknya itu seperti ini, atau bisa juga yang bentuknya itu dia semakin melebar gini ya, ini hasil plotnya. Jadinya dia itu membentuk corong melebar gini atau menyempit. Nah, itu berarti ada pola pelebaran atau pola penyempitan, atau mungkin ada yang dia itu menyempit terus jadinya melebar lagi gitu ya. Nah, kayak gitu tuh juga ada indikasi residualnya itu dia nggak homogen. Residualnya itu dia nggak memenuhi asumsi identik kayak gitu. Tapi kalau misalnya residualnya itu homogen, yang dia ya lurus kayak gini aja, gini ya. Nah, ini kan dia variansnya nih sama nih. Ini dia juga segini, ini dia juga segini. Kalau ini kan variansnya beda. Yang sini dia variansnya kecil. Yang sini dia variansnya lebih lebar. Kayak gitu. Jadi untuk yang versus fits itu, dia adalah fit antara hasil prediksi atau Y-topi dengan residualnya. Nah, kalau membentuk pola corong, menyempit, melebar, atau dua-duanya gitu ya. Nah, itu berarti dia tidak terpenuhi asumsinya. Terus untuk yang versus order atau identifikasi independen, ini kalau dia bentuknya itu acak, berada di sekitar 0, gitu ya, itu berarti terpenuhi atau residualnya itu independen. Nah, kalau ini tuh yang kita plotkan adalah observation order, berarti antara ininya nih, ini 1 sampai 50 sama errornya. Kayak gitu. Jadi antara pengamatan ke 1 sampai pengamatan 50 sama errornya yang pertama sampai errornya yang ke-50 itu kita plotkan. Kalau dia itu kayak membentuk tren naik gitu ya, atau mau membentuk tren turun, atau misalnya naik terus turun, nah itu berarti dia asumsi independennya juga tidak terpenuhi. Kayak gitu. Ini kan kita baru secara grafis, terus nanti juga bisa dilakukan pengujian secara statistiknya.